الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Subhanallah, bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian ucapkan, kalian katakan apa yang tidak kalian kerjakan. Kabura maqtan indallah, besar sekali kebencian di sisi Allah. Antaqulu, kalau kalian mengucapkan sesuatu, ma la taf'alun, yang kalian tidak kerjakan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Shaf ini nanti bakal ketemu kita kalimat Shaf atau barisan itu di ayat besok insyaallah. Di ayat keempat. Di ayat keempat dari surat Shaf. Nah, Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya dengan dalam barisan teratur. Kalau surat Shaf, kalimat Shafnya ada di ayat 4, surat Al-Mumtahanah di ayat keberapa tuh? Ada Al-Mumtahanahnya. Ayo tebak, ayo benar. Buka mic-nya. Kalau Al-Mumtahanah di ayat keberapa disebut tuh? Al-Mumtahanah artinya apa? Artinya Al-Mumtahanah. Perempuan yang diuji. Di ayat keberapa tuh ada kalimat perempuan yang diuji? Di ayat surah Al-Mumtahanah tuh, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang beriman, kalau datang perempuan yang beriman, mereka berhijrah, famtahinuhun, maka ujilah mereka. Nah, dari kalimat famtahinuhun, nah, itu disebut surat Al-Mumtahanah. Dan kalau Al-Mumtahanah artinya wanita yang diuji, maka kalau ujian, nah, dalam pesantren, dalam sekolah Islam disebutnya al-imtihan. Imtihan. Jadi ujian itu al-imtihan. Yang diuji al-mumtahan. Kalau yang diuji perempuan, al-mumtahanah. Dan balik surah As-Saff, insyaallah dan besok ketemu kalimat Saff. Jihad di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Di juz 28 ini ayah bunda banyak sekali itu surat-surat dibuka dengan tasbih. Surat Al-Hasr kita sudah lewati, dibuka dengan tasbih. Surat Shaf ini. Nanti surat 62 juga surat Al-Jum'ah setelah ini dibuka dengan tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan banyak surat-surat yang dibuka dengan tasbih. Dan maknanya Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Allah Maha Suci dari segala aib. Dan Allah Maha Suci disucikan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nah, tasbih seluruh makhluk ini sudah Ustaz sering ulang-ulang penjelasan. Wa huwal azizul hakim. Allah itu Maha Perkasa. Allah Maha Bijaksana.
Meski Allah Maha Perkasa, tapi Allah tidak melakukan kezaliman kepada hambanya. Biasanya orang, kalau makhluk itu, dia powernya berlebih sedikit aja. Nah, itu biasanya suka otoriter. Tapi Allah enggak. Allah Maha Suci. Dia Maha Absolut. Kuasanya melampaui segala-galanya. Allah Maha Perkasa. Tapi meskipun berkuasa dan Maha Perkasa, Allah Maha Bijak. Jadi tidak pernah menzolimi makhluknya sedikit pun. Tidak akan pernah menzolimi makhluknya sedikit. Bahkan Allah bertanya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebijak-bijaknya hakim? Jadi hakim yang paling bijak adalah Allah. Surat Ad-Din bagian terakhir tuh, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebijak-bijaknya hakim? Dan kalau Allah bertanya itu, nah, Rasulullah mensunahkan ada bacaan yang diajarkan. Kalau mendengar kalimat Alaihissallahu biahkamil hakimin, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Benar, dan aku bersaksi atas hal tersebut. Jadi, ayah bunda kalau mendengar pertanyaan Allah Alaihissallahu biahkamil hakimin, jawabnya bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dan ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian ucapkan perkataan yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah kalau kalian berkata yang tidak kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, dan ini adalah panggilan iman. Panggilan iman yang lagi-lagi ya bunda, Allah pengen naikin derajatnya orang-orang beriman. Nggak boleh seperti orang kebanyakan. Banyak orang dari dulu sampai sekarang, kalau ngomong nggak sesuai dengan tindakan. Orang beriman tuh, kata Allah, harus walk the talk. Istilahnya sekarang tuh, walk the talk. Kerjakan apa yang diucapkan. Dan nggak boleh beda. Tidak boleh berbeda antara tindakan dengan ucapan. Harus selaras. Dan meski ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang ngawur, ucapan sama perilaku nggak sama, orang-orang beriman harus sama. Jangan ngomong tempe tapi kedelai. Harus lurus ucapan sama tindakan. Wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Asbabun nuzul. Ayat ini, ayat bunda, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir As-Sa'di, dan banyak tafsir mengatakan ini muncul ayat ini karena para sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasul, amal apa yang paling hebat? Jadi mereka banyak bertanya. Semalam dalam kajian Sahih Bukhari bagi ayah bunda yang ikuti, sebab juga bacain hadis tentang seorang pria yang bertanya pada Rasulullah, amal apa yang paling hebat? Dijawab sama Rasul 3. Iman billah wa rasulih, iman pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jihadun fi sabili, jihad di jalan Allah. Yang ketiga, hajjun mabrur, haji mabrur. 3 tingkatan amal terhebat. Yang pertama iman, yang kedua jihad, yang ketiga haji mabrur. Sebab sudah jelaskan semalam, dan ayah bunda kali ini sebab pengen sampaikan bahwa para sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasul, amal apa yang paling hebat yang bisa kami kerjakan? Dan jawaban Rasul adalah
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dikasih tahu tentang keutamaan-keutamaan jihad di jalan Allah, maka semuanya pada semangat dan bersiap untuk melakukan jihad. Tapi begitu ada panggilan jihad, nah banyak yang hatinya kecil, banyak yang takut. Maka ini yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka besar kebencian Allah kalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ayah bunda tahu mengapa Bani Israel itu dibinasakan sama Allah, dimurkai Allah. Karena sering banget nanya hal tapi nggak dikerjain. Bani Israel itu sering banget dimurkai Allah, dilaknat Allah karena terlalu sering nanya tapi nggak dikerjain. Maka kalian akan ketemu dalam surah Al-Baqarah, surat sapi betina. Tentang kisah sapi betina dalam surah Al-Baqarah. Ketika terjadi pembunuhan, dan nggak ada yang ngaku siapa yang nggak ketemu siapa pelakunya, orang-orang Bani Israel datang kepada Musa. Minta agar apa? Agar dibuka siapa pelaku pembunuhan. Lalu kemudian Musa bertanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah." Maka jawaban dari Allah yang disampaikan Musa, Allah perintahkan kalian sembelih sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka yang nanya, mereka bilang, "Nih serius apa bercanda nih, Musa?" Maka kemudian Musa mengatakan, "Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin." Maka Musa mengatakan, "Aku berlindung pada Allah kalau ini adalah tindakan jahil." Terus mereka nanya, "Musa, itu sapi betinanya kayak gimana? Kami kagak jelas nih. Yang dimau ini mau." Padahal kalau mereka sembelih gampang tuh. Maka kemudian dijelasin sama Musa, "Innaha firidun wala bikr." Dia itu enggak tua, juga enggak terlalu muda. Awanun baina zalik, umurnya sedang-sedang aja. Masih gampang tadi nyarinya itu. Tapi mereka nanya lagi, Musa, tanya sama Robmu. Itu bakorohnya, sapi betinanya, warnanya apa? Warnanya kata Musa, kuning. Dan semua orang suka melihatnya. Maka kemudian mereka bikin ribet sendiri. Dan mereka kemudian masih cari celah. Lalu mereka bilang, Musa tanya lagi. Itu kami belum nggak jelas nih. Maka kemudian Musa mengatakan bahwa itu sapi yang punya spesifik dua yang tadi saya jelaskan. Kata Allah ditambah lagi. Gak pernah dipakai kerja, juga nggak pernah dipakai ngebajak sawah. Lalu kemudian mereka cari dan wamakadu yaf'alun. Hampir aja mereka nggak ngerjain. Jadi rupanya kebiasaan yang sering dilaknat Allah dari Bani Israel adalah banyak nanya, nggak pakai aksi. Karenanya ya bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman nggak boleh begitu. Orang beriman tuh kalau diperintahkan, nah kemarin tuh kata Ustaz Faris, tidak ada jeda, nggak ada kesempatan mikir, langsung kerja. Jadi ucapan sama tindakan harus sama. Ucapan dan tindakan harus sama. Lima takulu nama la taf'alun. Kabura maqtan, maka besar bencinya Allah. Antakunu ma la taf'alun. Kalau kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan.
Lakukan apa yang Allah perintahkan. Tinggalkan apa yang Allah larang. Jangan dibalik. Melakukan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah perintah. Ambil kesempatan kebaikan. Dan kebaikan itu insya Allah adalah pilihan Allah buat kita. Nggak semua orang dikasih kesempatan melakukan kebaikan. Nggak usah pakai dipilih. Tahun 2000 berapa awal-awal tahun. Gaza diserang dan seorang sahabat namanya Bayu Gautama dikirim untuk bawa bantuan Indonesia ke Gaza. Berbulan-bulan di perbatasan Mesir dan Gaza, Israel nggak ngebuka. Hingga Bayu dan tim hampir setiap hari SMS atau BBM saya. Gue doain kita belum bisa masuk ke Gaza. Dan Masya Allah, qadarullah, mungkin karena doa kaum muslimin dari mana-mana juga muslimin Gaza nggak akhirnya masuk. Bayu Gautama dan tim rombongan masuk bawa bantuan ke Gaza. Dan Bayu cerita bahwa saat mereka melihat Gaza hancur sehancur-hancurnya, tapi mereka disambut sama orang-orang Gaza. Bahkan pemandunya mengatakan, kalian adalah rombongan orang Indonesia pertama yang menginjakan kaki di Gaza. Sebelum kalian belum pernah ada orang yang tembus ke Gaza. Orang Gaza tuh tahu bahwa saudara-saudara mereka kaum muslimin Indonesia itu adalah muslim terbesar di dunia. Tapi orang Gaza nggak pernah tahu orang Indonesia itu kayak gimana. Mancungkah, tinggikah, putihkah, belum pernah tahu. Jadi karena orang pertama dari Indonesia yang nyampe di sana, maka waktu kami lagi ngelihat puing-puing berantakan karena serangannya Israel, nah waktu kami rombongan lagi jalan, orang-orang Gaza, Muslim di sana badannya tegap-tegap, natap kami itu dengan tatapan yang kayaknya garang banget, tatapannya tajam. Mungkin di pikiran mereka ini orang-orang mana nih? Soalnya tinggi enggak, pendek enggak, putih enggak, hitam enggak, mancung enggak, pesek enggak. Maka tatapan mereka tajam, sebab kata kata baik. Lalu kemudian begitu kami lagi berhenti itu, nah lagi ditunjukin poin-poin, tiba-tiba ada seorang yang badannya tegap banget datang menghampiri saya. Kemudian begitu datang, saya mengucap Assalamualaikum tadi. Anehnya tuh, Muslim Gaza yang katanya militan, saya mengucap salam kagak dijawab, Gus Bapak. Terus waktu dia berdiri di depan saya, tangannya begini. Lalu kemudian dia bilang ini, Are you Muslim? Kamu itu Muslim bukan? Terus kata Bayu, ya saya Muslim, kata Bayu. Show me, tunjukin sama saya kalau kamu Muslim. How come? Gimana ceritanya? Saya bisa nunjukin. Read Quran, kata orang itu. Masya Allah, pengen tahu kualitasnya Islamis seseorang, suruh baca Quran sama orang Gaza itu. Oke, dia turunin backpack, tasnya, lalu kemudian Bayu ngambil mushaf. Waktu dia mau buka tuh mushaf, kata tuh orang Muslim Gaza, no, 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 don't read from mushaf. Jangan baca dari mushaf. Terus, read what you memorize. Baca apa yang kamu hafal. Keren, ya Bayu. Masya Allah segitunya orang Gaza pengen tahu kita Islam beneran tulen apa enggak. Alhamdulillah Usbob, kata Bayu, karena berbulan-bulan di perbatasan nggak bisa masuk, kita nggak punya kegiatan, saya jadi banyak ngafalan, sering murojaah. Salah satu yang surat yang paling sering saya murojaah ini surat As-Saff katanya. Jadi karena semangat semangat jihad, nah ini surat As-Saff yang kata Bayu yang sering dihafal. Lalu kemudian kata Bayu kepada orang itu, oke, I will read surat As-Saff. Saya akan baca padamu surat As-Saff. Oke,
Please start. Mulai kata dia. Maka Bayu kemudian tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Bayu baca sampai ayat 5 nih, Bunda. Begitu sampai ayat 5, itu orang waktu saya baca Uspop, dia begini, ngangguk-ngangguk. Dia senang gitu, tatapannya mulai melunak. Tapi karena begitu sudah ayat 5, menurut saya cukup dah, kata Bayu. Dan Bayu tutup Sadaqallahul Azim. Di ayat 5 dia udah ngecap Sadaqallah. Bayu. Terus orang ini ngomong, no, 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 please don't stop. Jangan berhenti di ayat itu. Read to the end, baca sampai kelar. Itu surat. Masya Allah, itu orang Gaza, dia kagak puas sama bacaan saya ayat 1 sampai 5. Ntar mudah-mudahan nih, ayah bunda kalau kita ke Gaza, ntar kalau dites lagi semuanya pada apal surat As-Saff. Amin. Yang mau ke Gaza, mengunjungin saudara-saudara di Palestina, angkat tangan siapa? Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa tembus ke Gaza dan kita saksikan Palestina merdeka. Amin. Ya Allah. Dan begitu Bayu disuruh terusin, Bayu lanjutin tuh ayat bunda ayat 5, ayat 6 sampai ayat terakhir. Fa'asbahu dhahirin ayat 14. Waktu sampai kelar ayat 14, fa'asbahu dhahirin, maka dari tadi tangannya begini, tatapannya tajam, orang Palestina langsung senyum, dia bentangin tangannya, dia peluk saya dengan begitu hangat. Dan di telinga saya dia ngomong, welcome, you are my brother. Selamat datang. Nah, begini, ini nih baru saudara saya. Jadi kata Bayu, Masya Allah, orang Palestina itu ngukur Muslim atau tidak seseorang dari Quran. Dari Quran. Dan nanti ayah bunda bakal ketemu tuh. Bagaimana para mujahid dididik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff ini. Enggak cuma Rasulullah, bagaimana Musa alaihissalam, bagaimana Isa alaihissalam, termasuk murid-murid setianya Al-Hawariyun. Nanti bakal ketemu dalam surat ini. Itu didikan, tarbiyah, hingga mereka menjadi muslim, mukmin yang solid, yang kokoh. Kan ada di Indonesia ini tokoh yang kalau mimpin pengen orasi solid, solid. Bunda tahu nggak tuh orasinya? Solid-solid doang. Nah, solid dalam Al-Quran ini disebutkan softan. Nah, untuk mencapai ketangguhan, kekokohan, perlu tarbiyah yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengerjakannya bersama para sahabat. Musa mengerjakannya bersama para pengikutnya. Isa juga mengerjakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadi mukmin yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian berjuang bersama-sama dalam barisan yang kokoh, dan insya Allah nanti pertolongan Allah akan turun buat kita semua. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bro. Terima kasih banyak.